Adik-adik, dalam kehidupan di alam ini terjadi peristiwa makan dan dimakan antar makhluk hidup. Contohnya, rumput dimakan oleh belalang, belalang dimakan oleh katak, katak dimakan oleh ular, dan ular dimakan oleh burung elang. Burung elang yang mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai menghasilkan zat hara yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Pola makan dan dimakan ini membentuk menyerupai sebuah rantai. Karena pola yang menyerupai sebuah rantai, maka kemudian disebut dengan rantai makanan. Jadi, yang disebut dengan rantai makanan adalah peristiwa makan dan dimakan antara makhluk hidup dengan urutan tertentu. Dalam setiap pola rantai makanan, setiap makhluk hidup mempunyai peran berbeda-beda sesuai dengan tingkatannya. Tingkat yang pertama adalah produsen. Dinamakan produsen karena mampu memproduksi makanan sendiri. Golongan yang termasuk produsen adalah tumbuh-tumbuhan. Tingkatan yang kedua adalah konsumen satu. Konsumen satu adalah golongan makhluk hidup yang memakan produsen. Yang termasuk dalam golongan konsumen pertama adalah hewan pemakan tumbuhan atau herbivora. Tingkatan selanjutnya adalah konsumen tingkat 2. Konsumen tingkat 2 memakan konsumen tingkat 1. Yang termasuk golongan konsumen tingkat 2 adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Konsumen tingkat 2 akan dimakan oleh konsumen tingkat 3. Yang termasuk dalam golongan konsumen tingkat 3 juga adalah hewan pemakan daging atau karnivora. Yang menduduki urutan teratas dalam rantai makanan ini adalah konsumen 4 atau konsumen puncak. Golongan yang termasuk konsumen puncak adalah karnivora. Selanjutnya, semua makhluk hidup yang mati akan diuraikan oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai menghasilkan nutrisi yang baik untuk pertumbuhan tanaman. Di sekitar kita tentunya terdapat banyak sekali hewan maupun tumbuhan. Lalu bagaimanakah pola makan dan dimakan yang terjadi? Mari kita lihat. Tentunya adik-adik masih ingat jika rantai makanan berawal dari produsen. Dalam hal ini adalah tumbuhan. Tumbuhan kemudian dimakan oleh konsumen satu atau hewan yang termasuk herbivora. Golongan hewan herbivora kemudian dimakan oleh konsumen 2 atau hewan yang termasuk golongan karnivora. Begitu seterusnya hingga menuju ke konsumen puncak. Semua makhluk hidup tentunya akan mati dan kemudian diuraikan oleh bakteri pengurai. Bakteri pengurai inilah yang menghasilkan nutrisi untuk pertumbuhan tanaman. Nah, sekarang mari kita lihat. Pola ini berbentuk menyerupai jaring, sehingga kemudian disebut dengan jaring-jaring makanan. Jadi, jaring-jaring makanan adalah gabungan dari rantai makanan yang saling berhubungan dikombinasikan tumpang tindih dalam suatu ekosistem, atau juga disebut dengan sumber daya konsumen. Adik-adik sudah paham kan tentang rantai makanan dan jaring-jaring makanan? Tugas kita sebagai umat manusia adalah menjaga kelestarian lingkungan agar ekosistem berjalan dengan seimbang. Sampai jumpa di video berikutnya.